Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tepatnya di 8 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 20 April 2021. Ya, kita masih diberikan kesempatan di hari ini, masih diberikan nikmat sehat, amin, nikmat tadi ya, nikmat kesempatan, kemudian nikmat Islam dan umur yang berkah. Iya, betul, itu umur yang berkah. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena Allah udah berikan kita nikmat yang enggak keukur gitu ya, yang nggak bisa terukur sama kita, dan yang tidak terukur dan tidak terbanding ya. Iya, betul sekali. Tidak terukur dan tidak terbanding. Makanya wajib ya, dan harus banget buat kita manusia untuk bersyukur. Oke, Mitra Desi, hari ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana mengajak anak tuh membaca Al-Quran. Ya. Karena kan pas banget di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran ya, Mia. Betul. Dan di bulan Ramadan itu berlomba-lomba ya orang membaca Al-Quran. Yang mungkin dulunya sebelum Ramadan dia pegang Al-Quran mungkin seminggu sekali, atau mungkin sebulan sekali, atau tidak sama sekali. Atau mungkin tidak sama sekali. Masya Allah. Nah, di bulan Ramadan ini berlomba-lomba menghatamkan berapa juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz, ya kan? Betul. Dan tentunya ini juga mungkin target ya buat para orang tua, tapi juga ini ajang kita untuk mengenalkan anak membaca Al-Quran. Benar. Nah, tentunya Mitra Jesi yang saat ini mendengarkan di 107.7 FM boleh bergabung bersama Dara di 0813-1777-3396. Kalau Mitra Jesi bisa bertanya seputar mengajarkan membaca Al-Quran pada anak. Atau Mitra Jesi yang saat ini berselancar di dunia maya atau di media sosialnya bisa meluncur ke Facebook Radio JC ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar, atau mungkin ingin bertanya boleh langsung di kolom komentar ya Mitra. Nah, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, dan tadi Umi dicuekin aja nih. Iya, dicuekin, gangguin ya. Oke, Umi, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Dara baik. Sehat ya, Mi? Alhamdulillah sehat Puasa, selalu. Insya Allah terus. Oke, Umi, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ada baiknya mungkin Umi menyapa Mitra Jesi terlebih dahulu. Oh iya, baik. Nah, terima kasih Mbak Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang sangat cerah ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berselancar ya, kalau kata bahasa Mbak Dara tadi, di dunia maya. Alhamdulillah ini semuanya adalah berkat ridho Allah, berkat berkat restu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi segala aktivitas kita. Mudah-mudahan aktivitas kita apapun yang kita lakukan menjadi berkah dan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja nih Mi. Karena waktu juga nggak lama ya kita ngobrol ya. Iya. Sekarang sudah masuk ke 8 ya Mbak Dara ya, nggak terasa ya. Insya Allah cepat sekali ya. Udah malam ke-9. Malam ke-9, nggak terasa nanti sudah menjelang 15. Artinya waktu ini sangat singkat ya. Jadi harus sebaik-baiknya ya Mi menggunakan waktu. Benar. Kita harus menggunakan waktu itu dengan efektif dan efisien. Pantas kalau Allah selalu bersumpah demi waktu ya, wal asri, wal laili, dan banyak sekali ya. Artinya karena waktu itu berlalu sangat cepat dan tidak mungkin akan bisa kembali lagi. Ya, kalau kita kepengen menjadi muda lagi kan tidak mungkin. Kalau Mbak Dara masih muda. Oke. Di SDS Kasiananda itu membuat program baca Al-Quran nggak sih? Betul. Karena kan kalau Kasiananda itu bukan basic yang kayak SDIT gitu ya. Betul, iya. Nah, kalau
di Kasih Ananda sendiri seperti apa? Oh, baik. Di Kasih Ananda sendiri adalah sebenarnya ini sekolah umum ya Mbak ya. Sekolah nasional yang menerima berbagai macam keyakinan dan berbagai macam kepercayaan. Tetapi tentunya kami sebagai pengelola tentang memanage bagaimana kurikulum yang ada. Nah, kurikulum di SDS Kasih Ananda sendiri ini sebenarnya nasionalis agamis. Kami mewadahi apapun menjadi keyakinan oleh peserta didik kami. Karena Allah juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa itu Mbak ya? Artinya Allah itu kan tidak, kalau saya salah ayatnya nanti dibenerin Mbak Dara ya. Allah itu kan tidak memaksa ya Mbak ya, kita mempunyai keyakinan apapun. Artinya kita sekolah kita memang berbasic nasional, tapi tetap kita mewadahi mewadahi semua keyakinan, terutama keyakinan agama Muslim kita yang memang harus berpegang teguh kepada kitabullah yaitu Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran menjadi prioritas kita, menjadi prioritas yang kita utamakan. Selain juga matematik. Jadi ada selain kurikulum nasional, kita juga punya kurikulum plus di antara kurikulum plus di antaranya adalah bagaimana anak mampu membaca Al-Qur'an, mampu memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, juga anak-anak mampu menjadi hafidz ya, paling tidak 2 juz lah dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Qur'an, kita konsentrasi di dalamnya. Jadi membaca Al-Quran ini bukan menjadi pelajaran ekstrakurikuler, tapi menjadi intrakurikuler. Jadi sudah masuk menjadi program pembelajaran yang memang diwajibkan di Kasih Ananda. Memang kedengarannya mungkin Kasih Ananda, tapi Bapak Ibu kalau mau memaknai apa itu Kasih Ananda? Kasih Ananda adalah kasihan anak Anda. Ayo sekolahkan di kami, gitu ya. Kasihan anak Anda, ayo sekolahkan di kami. Nah itu program kami. Nah bagaimana dengan keyakinan yang lain? Mereka tetap silahkan mempelajari keyakinannya. Kami menyediakan dengan gurunya yang mengampu. Ada yang mengampu. Tetapi kembali lagi Islam menjadi keyakinan kita. Dan kelebihan apa yang ada di Kasih Ananda? Kita mengajarkan toleransi sedari dini, bahwa ada yang berbeda di antara kita, ada orang lain, ada sisi-sisi lain di antara kita, tetapi kita harus hidup rukun, kita harus menjaga kebersamaan, dan itu kita ajarkan sedari kecil, bahwa ada orang lain yang ada di samping kita, dan mereka mempunyai keyakinan. Yuk kita hargai, yuk kita sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Ya monggo silahkan menjalankan, tetapi tetap konsentrasi kita bahwa di Kasih Ananda ini kurikulum plusnya ini adalah ada nilai-nilai agama yang tidak bisa kita kesampingkan. Tetap pembelajaran agama, membaca, menulis Al-Quran ada di dalam intrakurikuler. Dan selain itu kita juga berkonsentrasi kepada matematik dan TIK ya, dengan komputer. Kita menyelip komputer, kita menyelip IPA. Artinya ketika Bapak Ibu menyerahkan anaknya, putra-putrinya kepada kami, insya Allah kami akan proses secara keruhaniannya, secara jiwanya, dan secara intelektualnya. Dapat semuanya pokoknya, insya Allah dijamin. Nah untuk program belajar mengaji ini, karena kan sekarang masih PJJ ya Mi? Iya. Itu bagaimana menerapkan ini? Oh iya, kami menerapkan di program PJJ ini ada program tahfiz, dan kami memberikan instrumen pembelajaran berupa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh siswa. Misal siswa mengenal huruf hijaiyah, siswa mulai menyambung huruf awalan, huruf di tengah, huruf akhir. Itu kan beda ya Mbak ya. Huruf ja di awal, ja di tengah, ja di akhir. Kok pun juga seperti itu dan yang lain-lainnya. Itu kita berikan instrumen di mana anak dengan didampingin orang tua, diberikan contoh oleh kita, anak mencoba menggabungkan 2 huruf, 3 huruf sampai menjadi satu menjadi satu kesatuan, menjadi satu lafaz ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jadi kita ajarkan, kita berikan lembar kerja kepada anak-anak. Selain itu juga guru mengajarkannya juga live. Kita memakai media bisa Zoom, bisa GoMed dan lain-lain sebagainya.
Jadi artinya konsentrasi pembelajaran walaupun dalam keadaan PJJ tetap kita berikan. Plus ketika hafiz Quran pun ya kita memberikan hal yang sama. Jadi ada hafiz Quran, ada juga pembelajaran fikih. Nah, pembelajaran fikih ini khususnya fikih wanita ya Mbak ya. Kita berikan fikih wanita, kita berikan di jam sholat Jumat. Jadi ketika peserta didik putra melaksanakan sholat Jumat, peserta didik putri kita berikan keputrian. Ya, ya. Jadi kita mulai dari kelas bawah dulu, kelas 1, 2, 3 kelas bawah. Kita berikan dengan tema-tema yang memang dibutuhkan. Setelah itu kelas atas ya 4, 5, 6 yang memang anak ini sudah mau menginjak head. Jadi artinya ya, ketika head ini kita berikan pembelajaran, kita berikan materi fikih bagaimana anak-anak ini bisa mandi haid ya, mandi setelah bersuci ya. Bagaimana ketika haid itu apa saja yang tidak bisa dilakukan, itu kita berikan kepada anak-anak. Karena kalau tidak kita berikan, anak-anak ini akan lupa apa. Ya, jadi ada program khusus sebentar ya yang dilakukan oleh SDS Kasih Ananda. Nah, tadi walaupun dia maksudnya sekolah dasar yang nasional, artinya bukan SDIT gitu ya, tapi tetap memberikan pelajaran atau program-program khusus ya yang bukan ekstrakurikuler. Kalau dulu Dara ya ingat banget waktu SD itu kayak dapat ilmu pengetahuan tentang agama, tentang fikih itu dapatnya di ekstrakurikuler. Baca Quran itu dapatnya di ekstrakurikuler. Kalau di sekolah itu di sekolah maksudnya intrakurikuler itu kayak cuman baca gitu ya, terus baca sejarah-sejarah gitu. Nah, yang Dara tangkap waktu SD itu ya itu dapat pembelajarannya di ekstrakurikuler. Iya, kalau ekstrakurikuler itu kan sifatnya tidak wajib ya Mbak ya, anak boleh memilih. Sedangkan intrakurikuler anak tidak bisa memilih karena itu sudah menjadi kewajiban yang harus dipelajari. Nah, itu bedanya. Kalau ekstrakurikuler silahkan anak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Tetapi ya kalau intrakurikuler siswa wajib mengikuti pembelajaran tersebut, terutama Al-Quran karena Al-Quran ini adalah tuntunan hidup ya, tuntunan hidup dan patokan dari sendi-sendi kehidupan, aturan-aturan sebagai umat manusia, terutama umat Muslim, sehingga wajib kita ajarkan menjadi sebuah kurikulum, masuk menjadi kurikulum plus kita yang kita masukkan ke dalam intrakurikuler. Oke. Nah, tentang bagaimana belajar membaca Al-Quran ini, gimana sih supaya anak tuh bisa cepat gitu? Karena kan bacaan Quran ini tulisannya di awalan beda, di tengah beda, di akhiran beda, ya kan? Bagaimana supaya anak tuh bisa tepat dan cepat mungkin ya memahami tulisan Al-Quran ini. Ya, sebenarnya satu yang menjadi Quran itu menjadi mudah itu adalah mindset kita. Ketika mindset kita menyatakan Al-Quran itu mudah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Karena Allah itu kan sesuai dengan prasangkaan umatnya ya, prasangkaan hambanya. Maka ketika kita menyatakan, oh mengajar siswa ini menjadi menyenangkan dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dan itu akan bisa. Tetapi kalau sudah mindset kita menyatakan rumit, ya akan hasilnya menjadi rumit. Ini kalau untuk menjadi motivasi di dalam diri kita. Jadi Al-Quran itu mudah dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Begitupun cara untuk mengajarkan kepada peserta didik. Ketika kita meyakini peserta didik kita mampu, dan insya Allah Allah juga akan berikan kemampuan kepada peserta didik kita. Nah, berbeda dengan ketika kita berpikir rumit, ya sudah, Allah juga akan memberikan hal yang sama. Sudah menjadi apa ya? Mindset kita ini tadi ya. Itu yang menjadi pertama. Yang kedua adalah menjadi mudah itu jika guru memberikan instrumen dengan cara instrumennya ini diberikannya itu tidak rumit, Mbak. Jadi memang
per kata kita berikan dulu, oh huruf awalannya seperti ini, ketika alif di awal, alif di tengah, alif di akhir, ini harus seperti ini penulisannya. Begitu pula ba tengah dan seluruh huruf hijaiyah sampai di huruf ya, huruf ya. Nah, itu kita berikan dulu pertama. Setelah itu kita berikan latihan 2 huruf menjadi 3 huruf, akhirnya menjadi 1 kalimat. Nah, ini kita berikan instrumen itu terlebih dahulu. Selanjutnya adalah anak harus menulis menebalkan satu kalimat ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditebalkan seperti itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama tadi, selain anak-anak ini kan menulis, tetapi kembali lagi ketika kita berbahasa, Mbak, artinya kan membaca Al-Quran ini kan berbahasa ya, membaca. Ketika kita membaca ini kan memang sudah diterapkan oleh Kemendikbud ya, bahwa tingkatkan literasi, tingkatkan literasi pada diri anak. Nah, meningkatkan literasi ini tidak hanya anak-anak hanya dibacakan dongeng saja, tetapi kita meningkatkan literasi kepada anak ini dengan cara memberikan cara membaca Al-Quran dengan efektif, ini. Tadi membaca, mendengar, menulis. Membaca, mendengar, menulis ini, dan berbicara ya. Melafatkan itu yang menjadi poin di dalam pengajaran. Bagaimana tipsnya biar anak ini mudah membacanya? Yang penting adalah fun dulu. Fun dulu. Kalau gurunya nggak fun, pasti juga akan berpengaruh kepada peserta didik. Peserta didik pun juga tidak akan bisa menerima dengan happy, dengan enjoy. Tetapi kita ketika mengajar dengan enjoy, apapun metode yang dipakai itu sebenarnya semuanya bagus. Metode Umi, metode Iqra, ya, Yanbu'a, semua metode itu bagus. Karena kami sudah melihat, Mbak, sebelum kita pilih di kasihan Anda, kita pilih memilih ini. Kita sudah bandingkan, Iqra kelebihannya ini, Umi kelebihan kekurangannya ini, Yanbu'a, Tilawati, itu semuanya ternyata mempunyai kelemahan dan juga mempunyai kelebihan. Maka saya bilang setiap metode itu bagus, tetapi yang lebih bagus adalah bagaimana cara mengajarkannya dengan tepat. Nah, bagaimana cara mengajarkannya dengan tepat? Tadi itu tipsnya, yang pertama fun dulu, happy dulu. Kalau happy sudah kita berikan kepada anak-anak, ya itu akan menjadi kebahagiaan ya. Kedua, jangan dipaksa. Anak jangan dipaksa. Ketika anak sudah dipaksa, maka yang ada dia juga uring-uringan. Guru juga ikut uring-uringan nanti ya. Guru juga ikut uring-uringan. Maka yang fun dulu, anak jangan dipaksa. Terus mengenalin, Mbak, kenalin karakteristik anak. Kenalin karakteristik. Yang empat ini ya, Mi? Ya, karakteristik anak ini harus kita kenalin. Apa sih karakteristik anak-anak ini ya? Untuk menjadi guru ya, untuk menjadi guru ini karakteristik itu juga orang tua juga ya. Bukan untuk guru deh, Mi. Buat orang tua juga perlu banget mengenal karakter. Benar. Mengenal karakter anak ini harus ya, karena karakter anak, kalau sudah mulai mengenal karakter anak, maka kita juga akan lebih mudah dalam menerapkan metode apa nih yang tepat buat anak-anakku gitu. Tapi apa aja tuh, Mi, karakternya? Yang pertama, karakter itu kan anak ini kan mudah bergerak ya, selalu aktif bergerak. Usianya itu memang usia-usia yang bergerak. Mereka bermain, mereka bersukaria. Jadi kalau sudah, mungkin guru bisa menyatakan, oke, kalau kamu sudah selesai baca ini, kamu bisa lari loh dari sana ke sana. Kamu bisa bermain. Kadang-kadang kan anak udah bisa baca, udah diam, duduk di situ, nggak boleh kemana-mana, seperti itu. Itu juga akan membuat anak tidak fun. Tapi kalau anak sudah, oke, kamu mau membaca Quran, yuk kamu mau apa dulu nih? Kamu mau berlari dulu atau kamu mau lompat-lompat dulu? Ayo setelah itu kita baca ya. Nah, boleh seperti itu. Mungkin ini metode agak aneh ya. Tetapi memang
Nanti keasikan lompat-lompat nih. Ya harus ada guru, harus jeli, oh hanya sekian ya jamnya, setelah itu kamu akan kembali ke ibu. Kamu main dulu apa mau ngaji dulu nih, tawarkan dulu kepada anak-anak. Oh aku mau ngaji dulu deh, habis ngaji aku mau main, mau beli ini. Ya sudah, silahkan diberikan saja. Itu karakteristiknya anak ini, bergerak dan meniru. Karakteristik anak itu meniru. Maka sebelum kita mengajarkan ke anak-anak, kita berikan cara membaca yang benar, tartilnya yang benar, tajwidnya yang benar, ya, wakaf-wakafnya itu yang benar. Jangan sampai bablas saja, itu kan cara membacanya. Itu juga menjadi patokan, karena karakter anak itu bergerak meniru. Sering kan kita mengatakan pada guru, orang tua itu role model, ya, termasuk dalam membaca Al-Quran pun seperti itu. Biasanya anak itu nggak jauh cara membacanya dari ibunya. Kalau cara membaca ibunya bablas saja, tidak mengenal panjang pendek, ini itu akan menjadi terpengaruh anak jika memang tidak mendapatkan pendidikan yang tepat, ya. Kenapa? Karena anak ini akan meniru ibunya, pasti meniru ibunya. Yang kedua, ingatannya anak ini kuat. Jadi kalau mengajarkan anak sedari dini, lebih baik membacanya itu benar-benar, Mbak, harus panjang pendeknya harus benar. Karena kalau sudah istilahnya dicetak dari kecil, bacaannya itu sudah nggak benar, maka itu akan ke bawah sampai gede. Sampai gede bacaan Al-Qur'annya. Senang dipuji ini anak, karakter anak. Ketika jadi supaya anak happy, ya dipuji, ya, tapi ingat cara memuji juga realistis. Karena kalau memuji tidak realistis, itu sama aja juga menjatuhkan anak, kan, ya. Anak nanti terlalu berbangga dengan dirinya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi karakter dirinya, tidak sesuai dengan kepribadian dirinya. Ini juga akan merusak anak. Puji, yang dipuji itu adalah hasil sifat baiknya, bukan fisiknya, ya. Halo cantik, rambut kamu bagus banget sih. Jadi jangan. Jadi alhamdulillah hari ini kamu baik deh, hari ini kamu cantik, kamu sudah membaca Al-Qur'an, gitu. Yang dibaca adalah hasil aktivitasnya yang dipuji, bukan yang dipuji fisiknya. Yang kedua adalah anak ini cepat menguasai bahasa. Cepat menguasai bahasa. Jadi ajarkan ditartil, ya. Jadi kita membacakan, anak mengikuti ini, dan banyak lagi, ya, Mbak, ya, hal yang lain yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini perlu kali ya diceritakan atau dijelaskan ke anak mengenai kewajiban membaca Quran. Nah, itu biasanya seperti apa nih menjelaskan ke anaknya kayak gimana? Iya, anak harus dijelaskan tentang kewajiban membaca Al-Quran bagi setiap muslim. Bagaimana caranya yang tepat? Ambil waktu-waktu, momen-momen yang memang menarik buat anak-anak. Mungkin anak-anak mau tidur, bunda bisa cerita, oh Quran ini membacanya itu ibadah loh, kamu nanti dapat pahala loh. Jadi ketika anak sudah mulai mengenal pahala, bahkan nanti kalau kita marah pun anak akan ngomong, Umi mau pahala enggak? Akan dibalik nanti sama anak-anak kalau kita sudah mengenalkan, oh berpahala loh membaca Al-Quran dari sejak dini. Nah, ambil waktu-waktu yang tepat di mana anak-anak sedang tidak rewel, di mana anak-anak enak diajak berbicara. Berikan tujuan pembelajaran yang jelas kepada anak-anak kita. Dan membaca Al-Quran ini, Mbak, ya, kalau kita wajib membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ini juga ditegaskan oleh Rasulullah, ya. Maka ayah bunda kembali lagi kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah, ya. Salah satu beribadah kepada Allah itu adalah tidak lain dengan mengamalkan Al-Quran, ya. Nabi diutus ini adalah untuk mengajarkan Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah salah satu pilihan buat ayah bunda dalam memilih sekolah.
ada nggak pembelajaran Al-Quran di dalamnya. Seperti itu. Karena memang Rasulullah itu juga didiklah anakmu dalam 3 perkara. Beliau menyatakan bahwa diantaranya adalah didiklah anakmu dalam 3 perkara. Yang pertama mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan mencintai Al-Quran. Nah ini yang harus kita berikan. Sebenarnya dengan kita mengimplementasikan pesan dari Rasulullah ini saja itu sudah cukup untuk menjadi sebuah kurikulum sebenarnya ya Mbak ya. Sudah cukup untuk diolah menjadi sebuah kurikulum. Artinya misal cintailah nabimu itu. Bagaimana seorang bunda memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang nabi-nabi, memberikan pengajaran kepada anak tentang nabi-nabi, dan yang diberikan tidak hanya mengenal 25 nabi saja, tetapi bagaimana bentuk perjuangan dari nabi itu dan apa yang dilakukan dengan kelelahan yang dirasakan oleh nabi, apa yang dilakukan. Contoh seperti Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini dalam mencari Allah, dia mencari melalui di alam-alam, dia lihat mana sih yang cocok, mana sih yang tepat untuk kita sebut menjadi Allah ya. Siapa sih yang cocok untuk dijadikan Allah? Maka muncul bintang, ini nggak jadi, bulan nggak jadi, dan lain-lain sebagainya. Dan akhirnya perjuangannya itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya cerita nabinya saja, tetapi ada nilai-nilai perjuangannya. Oh, Nabi Ibrahim itu dibakar loh nak. Tetapi ketika dibakar itu dia mampu bertahan. Kenapa? Karena dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan itu adalah ada konsep akidah di dalamnya. Nah, kalau seandainya itu kita ajarkan kepada anak-anak, maka anak-anak akidahnya akan kuat. Saya yakin akan kuat. Maka ketika kurikulum itu kita kembalikan lagi kepada pesan Rasulullah, maka kurikulum bingung menetapkan kurikulum 2013, dulu ada kurikulum 2004, naik lagi menjadi kurikulum dari mulai zaman kita merdeka sampai hari ini. Sebenarnya kalau kita kembali lagi kepada konsep Islam itu sudah cukup untuk menjadi muatan kurikulum gitu. Terus mencintai keluarganya. Bagaimana mencintai keluarganya? Berarti kan ada konsep toleransi di dalamnya ya. Selanjutnya adalah mencintai Al-Quran. Dengan kita mencintai Al-Quran ini sudah cukup untuk menjadi sebuah kurikulum sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam kurikulum itu, dalam Al-Quran itu ada sains, ya kan? Ada kesehatan, ya, ada akhlak, ada tata krama, ya, dan ada asyifa, ya, ada pengobatan, semuanya komplit. Ada komplit, iya. Jadi dari biologi yang IPA itu sudah ada, dari penciptaan alam semesta, dari beredarnya orbit-orbit itu di surat Yasin kan dijelaskan dengan jelas. Artinya sudah cukup sebenarnya. Jadi untuk menjadi umat Islam itu, jika memang generasi Islam itu harus cerdas. Generasi Islam itu harus cerdas. Gak mungkin generasi Islam itu bodoh ketika kita mengambil apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Cintai nabimu. Kenapa harus mencintai nabi? Ada nilai perjuangan di dalamnya. Bagaimana Nabi Musa dengan Harun belah lautan dengan lari yang sebegitu jauhnya. Coba bayangkan Mbak, kita masuk ke dalam lautan, kita menyeberang dari tepi laut sampai ke tepi laut itu seberapa perjalanannya ya. Berarti kan ada nilai perjuangan yang luar biasa di dalamnya. Ini Nabi Musa, bagaimana Rasulullah ketika perang Badar, ketika beliau menjelaskan di mana. Dan yang lebih penting, yang lebih tidak bisa kita anggap remeh adalah bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada paman-pamannya, menjelaskan bagaimana beliau dimusuhin oleh keluarganya. Ini juga menjadi ibrah kepada anak-anak kita. Nggak usah sedih nak, Rasul juga seperti itu dulu. Jadi memang permusuhan antara keluarga itu sudah ada ya.
kita jelaskan juga bagaimana anaknya Nabi Adam yang saling membunuh. Itu ada konsep akidah di dalamnya, bahwa jangan sampai kita menjadi sebuah keluarga yang saling membunuh, jangan sampai menjadi sebuah keluarga yang saling menghina. Jadi maka kita tingkatkan kebersamaan. Katanya Rasulullah adalah bagaimana umat ini mempunyai akhlak yang baik, mencintai keluarganya, mencintai umat, dan mampu bersinergi dengan rekan-rekannya. Nah, ini luar biasa ya Mbak ya. Jadi dengan pesan Rasulullah ini saja sudah cukup untuk menjadi muatan kurikulum dalam dunia pendidikan sebenarnya. Ya, kalau kita setiap hari istiqomah menceritakan kisah-kisah Nabi kan, insya Allah karena di situ ada unsur akidah ya, unsur akidah, unsur perjuangan itu yang membuat anak kita itu saat ini resiliensinya itu kuat. Ketika dia jatuh dia gampang bangkit gitu ya. Sebenarnya ini sudah tertanam sejak dulu. Kita untuk menjadi umat Islam itu untuk mempelajari psikologi penting, perlu, tetapi ketika kita kembali kepada Al-Quran, ketika kembali kepada perjalanan-perjalanan Nabi, psikologi itu hanya menjadi satu bagian kecil, bukan menjadi satu bagian besar ya, hanya menjadi satu bagian kecil. Bagaimana pengalaman nabi-nabi ini, ibroh yang kita ambil ini sangat luar biasa. Ada nilai perjuangan, ada nilai akidah, di mana seorang Nabi Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya, ya ini patung siapa? Ayahnya yang membuat patung. Nah, itu harus kita ceritakan kepada anak-anak kita, bahwa harus mengatakan yang hak dan harus berani mengatakan yang batil, walaupun itu dengan keluarga. Orang tua, iya orang tua. Jadi kalau ayah salah, bunda salah, ayo nak ingatkan saja nggak apa-apa kok. Itu sudah dilakukan kok oleh zaman Nabi Ibrahim. Nah, tapi kita mengolahnya dengan bahasa anak ya, dengan kemampuan pola pikir anak gitu. Jadi sesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Dan hak anak itu ada 3 loh, ada beberapa ya Mbak Hana ya. Anak itu ada 3, memilihkan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, dan menikahkan ketika dia dewasa ya. Berikan nama yang baik. Jadi nama-nama itu ya nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Nama-nama Nabi bisa kita pakai. Berikan nama yang baik. Dan nama itu adalah doa ya. Nah, yang kedua mengajarkan kitabullah. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita mencintai Al-Quran, bisa berinteraksi dengan Al-Quran, dan bisa Al-Quran ini menjadi topik pembicaraannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai topik pembicaraannya menjadi Doraemon ya, atau topik pembicaraannya menjadi film-film Korea. Artinya apa? Berarti yang dikonsumsi anak-anak itu bukan Al-Quran. Tapi ketika dia tanya, kenapa sih kok Nabi Musa itu tongkatnya bisa jadi ular, gimana sih? Artinya kita sudah, aku sudah mampu ya menanamkan mindset anak aku itu untuk berkiblat kepada Al-Quran. Ya, kurikulum yang diberikan Nabi juga itu pada saat zaman Nabi ya, Mbak ya. Kurikulumnya ini adalah terdiri atas membaca Al-Quran, keimanan sudah ada ya dari zaman Rasul itu sudah ada membaca Al-Quran, keimanan, ibadah, akhlak, dasar ekonomi, dasar politik, pendidikan jasmani, membaca dan menulis. Tapi setelah zaman Khulafaur Rasyidin itu ditambah dengan menghafal, tidak hanya membaca tapi ditambah dengan menghafal, ada berhitung, ada nahu sorof. Jadi ilmu itu mengalami perkembangan. Semakin kesini ilmu berkembang lagi, dibelah lagi menjadi IPA, menjadi matematika, menjadi IPS ya. Jadi sebenarnya pokok, kalau kita mau kembalikan lagi, pokok dari segala pokok keilmuan itu adalah membaca Al-Quran, keimanan, dan akhlak. Itu pokok dari segala macam teori pendidikan ya. Dasar-dasar ekonomi itu harus diberikan kepada anak-anak kita, Mbak. Kenapa?
saat ini juga kalau Nabi dulu sudah mengajarkan dasar ekonomi, maka saat ini pun kita juga harus mengajarkan dasar ekonomi kepada anak-anak. Tidak boleh mundur, dasar ekonomi harus kita kerjakan, kita harus ajarkan kepada anak-anak. Kalau kamu harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, seperti saat ini nih Ramadan nih, ini hal yang tepat nih mengajarkan dasar ekonomi nih Mbak Dara. Kamu punya uang berapa? Yuk, mana keinginan kamu, mana kebutuhan kamu, yang harus kita berikan. Harus kita sisihkan loh untuk untuk teman-teman kita yang saat ini memang kurang beruntung, ya. Harus kita berikan kepada anak-anak. Oke. Iya, Mbak Dara. Tadi sudah dijelaskan ya Ustaz Mitra Desi tentang wajib belajar Al-Quran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Iya. Dan kemudian bagaimana nih Mi? Seberapa penting membaca Al-Quran itu diajarkan kepada anak? Sangat penting sekali Mbak ya Al-Quran ini. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri ketika kita buka firman Allah itu yang paling banyak kan tentang akhlakul karimah ya. Nah, jadi bagaimana mengetuk pintu rumah, masuk rumah orang itu harus ketuk pintu 3 kali. Bagaimana masuk ke dalam kamar orang tua, waktu-waktu itu kan teratur sekali dalam surat An-Nur itu ya. Luar biasa. Jadi dengan baca Al-Quran ini akan memberikan anak-anak dengan meningkatkan akhlaknya, mempola akhlakul karimah. Jadi akhlak yang diberikan itu tidak hanya akhlak Pancasila ya. Akhlaknya tidak hanya sekedar Pancasila saja, tapi jauh melampaui dari akhlak Pancasila, yaitu akhlakul karimah yang terdapat dalam Al-Quran. Ini yang pertama itu. Dan yang kedua adalah membentuk kepribadian Islam. Ya, ketika anak-anak sudah sedari kecil kita bacakan Al-Quran, kita berikan pemahaman tentang Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, maka akhlak anak ini akan menjadi akhlak yang Islam, akan menjadi kepribadian Islam. Karena apa? Memiliki akidah Islam sebagai landasan ketika dia berpikir dan bersikap ketika dia menghadapi kedewasaannya nanti. Jadi sudah ada akidah yang terbentuk dalam kehidupannya, sudah ada akidah itu. Ya, kepribadian Islam ini yang harus kita kita bentuk terhadap anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini pada dasarnya adalah utuh, suci, bersih. Kalau kita isi dengan sirup merah, maka dia juga akan menjadi merah. Kita isi dengan teh juga dia akan berubah menjadi teh, kan gitu. Maka alangkah lebih baiknya sebelum terisi oleh pernak-pernik kehidupan hedonisme yang ada di luar, maka alangkah lebih baiknya kita isi anak-anak kita itu dengan kepribadian Islam, dengan bacaan Al-Quran, dengan kalimat-kalimat thayyibah ya. Kenapa seperti itu? Karena jika anak memiliki akidah Islam yang benar, maka ini akan menjadi landasan berpikir ketika dia dewasa nanti. Berpengaruh sampai dewasa ya? Iya, akan berpengaruh sampai dewasa. Jika nanti memang ketika dewasa dia terkena virus, bukan corona ya, terkena virus, yang memang virus itu akan sedikit banyak akan merusak keyakinan, merusak akidahnya. Maka ketika dia punya basic yang sangat kuat, dia mampu bertahan. Ketika digoda dengan hal segala macam, dia mampu bertahan. Kenapa? Karena akidahnya sudah ada terpatri dari mulai dia kecil. Tapi kalau kita ajarkan ketika usia anak-anak dewasa, memang akan berpengaruh. Tetapi kalau ibarat pohon itu akarnya itu enggak nancep, bukan akar yang tunjang ya, maka akarnya jadi akar serabut. Walaupun pohonnya tinggi, akarnya masih akar serabut. Kenapa? Karena memang tidak memiliki akar yang tunjang, sedari kecil tidak diajarkan. Gampang sekali nanti akar tercabutnya. Selain itu, dalam Al-Quran juga banyak nilai-nilai kejujuran. Ya, banyak nilai kejujuran, tanggung jawab, banyak sekali yang manfaat yang kita berikan kepada anak-anak ketika anak-anak ini kita ajarkan Al-Quran. Dan yang paling indah ini adalah ketika anak sudah dekat dengan Al-Quran, itu dengan sendirinya hati ini menjadi lembut Ini hati menjadi lembut. Itu udah otomatis ya? Otomatis
ketika kita ajarkan Al-Quran, setiap pagi kita ajak anak membaca, subuh membaca, asar membaca, maghrib membaca, ya 3 kali misal kita membaca, anak-anak ini akan lembut hatinya dan akan cepat mudah untuk mendengarkan kata-kata kita, mendengarkan kata-kata orang tuanya, mendengarkan pesan-pesan moral yang tinggi. Itu akan lebih mudah dibanding anak yang tidak mengenal Al-Quran sama sekali. Kenapa? Karena Allah itu melembutkan hatinya. Yakin itu, ada keyakinan itu, insya Allah anak akan lembut hatinya dan akan jadi anak yang kurata ayun ya. Yang menyejukkan bola mata. Oke. Kemudian nih yang terakhir nih, langkah-langkah evaluasi. Langkah, oke. Mengajarkan anak belajar membaca Al-Quran. Memang perlu metode. Perlu metode ya, perlu metode apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kembali lagi, metode, teknik apapun itu bisa kita pakai, ya bisa kita pakai karena semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka yang pertama adalah pra pembelajaran. Biasanya kalau ada anak mengaji di depan kita, udah baca, yuk anak membaca saja. Tetapi lupa ada pra pembelajaran, ada refleksi. Kan seperti itu ya. Tahu ini salah satu dari belum tahu. Ya ada pra pembelajaran, ada pembelajarannya ya, ada refleksinya. Nah pra pembelajaran ya anak ini diajak ngobrol dulu Mbak, disentuh hatinya, diajak ngobrol. Orang yuk konsentrasi dulu yuk, hari ini kita baca adalah surat Luqman. Luqman itu pernah berpesan loh pada anaknya seperti ini. Oh iya mah, yang seperti itu. Anak kan lebih tahu tujuannya gitu. Ketika anak cuma tidak tahu tujuan pembelajaran, itu juga akan sulit untuk lengket ya. Ketika anak sudah masuk Al-Quran, itu kita membaca yuk, hari ini kita membaca surat An-Nisa loh gitu. Apa sih surat An-Nisa itu? Surat An-Nisa itu banyak nih, anak An-Nisa ini nanti mengandung ayat ini banyak loh ada di dalamnya. Itu kita jelaskan kepada anak dulu. Terus kita berdoa yuk kepada Allah supaya Allah memudahkan kita ya. Jangan cuma yuk baca bismillah taut, jangan. Tapi yuk kita baca doa yuk, yuk kita baca doa yuk. Kenapa sih kok kita baca ta'awud? Supaya setan itu nggak bisa mengganggu kita, supaya Allah itu memudahkan kita membaca, supaya lisan kita itu mudah. Nah anak perlu dijelaskan secara konkret itu, sehingga anak-anak oh iya ya, kata guruku seperti ini, kata bundaku begini loh kalau mau membaca Quran ya. Hikmah-hikmah Al-Quran. Selanjutnya adalah anak pembelajarannya ini langsung dilihatkan kepada mushafnya ya, dilihatkan Al-Qurannya, ditunjukkan tajwidnya, jangan cuma ngajarin salah. Oh ini kalau ketemu ini masuk ikhlas loh nah, ini masuk idgham, cara bacanya seperti ini. Kadang-kadang kan mendengung, berhenti gitu saja ya, tetapi tidak dijelaskan. Di situ langsung aja dijelaskan sekalian. Oh ini mat benar, oh ini idgham, ini idhar, itu dijelaskan. Oh kalau ini ketemu ini menjadi idgham loh nak, ini menjadi idhar, itu dijelaskan dari awal sehingga anak mengerti ya. Selanjutnya adalah dibacakan dulu Mbak, dibacakan dulu, dicontohin dulu, dibacakan dulu, bacaan kita ditartilkan dulu, baru anak-anak mengikuti. Nah itu kadang-kadang kan anak membaca sendiri. Cuman yang menjadi kekurangan kita adalah kadang-kadang anak tidak pas baca panjang pendeknya. Nah kita lewatin saja. Itu jangan. Mulai sekarang kita lebih kenceng ya di situ istilahnya, lebih kita perhatikan di situ panjang pendeknya, tajwidnya itu harus kita perhatikan dengan benar. Nah paskanya bagaimana? Refleksinya adalah kita harus mengajak diskusi kepada anak-anak kita. Apa sih nak tadi nak yang kekurangan kamu? Bagaimana tadi? Ingat nggak apa salahnya? Nah itu refleksinya. Diskusi dengan anak ya.
maknanya tadi apa, Umi bilang apa nih maknanya, Bunda bilang apa nih maknanya. Nanti anak menjelaskan sendiri, aku tadi membaca surat ini maknanya ini, tadi aku kesalahannya di sini Bunda. Ih, luar biasa ya kalau seperti itu ya anak kita ya. Aduh, ya, kayaknya ini adem banget ya gitu ya Mbak. Nggak ada drama gitu ya. Iya. Lancar, mulus. Aduh, masya Allah ya. Terus kembali lagi kalau itu Mbak, kita harus tahu, oh kalau anak juga nggak boleh maksa juga loh Mbak, kita nggak boleh maksa. Kalau anak umur 3 sampai 5 tahun ya kenalin aja lah dulu. Huruf hijaiyah. Iya, kenalin dulu aja huruf hijaiyah. Jangan sampai anakku 5 tahun sudah ikrar 6, bagus, alhamdulillah. Cuman 3 sampai 5 kenalin aja dulu nggak apa. Jadi kalau seandainya orang tua anak belum sampai pada apa namanya batas yang kita inginkan, kita nggak usah shock ya, kita nggak usah shock. Suka baper nih, suka baper nggak lihat ajang baca Quran gitu. Iya. Usia 6 tahun 7 tahun udah Satu juz ya, baper ya kita ini sebagai orang tua. Sebenarnya bisa juga Mbak, kalau 3 sampai 5 itu kita kenalkan dulu, 6 kita sudah berikan kepada anak-anak kita, 6 7 sudah bisa mulai mengaji kan, umur 5 tahun sampai 10 tahun sudah bisa mengaji anak-anak. Cuman kalau dari 3 kenalkan aja dulu warna-warna, huruf hijaiyah, oh hijau, kuning, ini huruf hijaiyahnya. Kalau ja itu mungkin kita kasih simbol hijau. Tajwid juga kita bisa, oh kalau warna-warna ini kalau ketemu hijau nanti idhar, kalau merah nanti idgham, bisa kan seperti itu Mbak. Jadi intinya kita harus mengajarkan anak itu dengan cara fun, tidak usah dipaksa. Perhatikan umurnya, jangan sampai kita baper duluan. Nggak usah lah kita punya target tinggi-tinggi, yang penting target kita adalah anak kita itu berakhlakul karimah. Anak kita itu mampu mentadaburi Al-Quran, mencintai Al-Quran, mampu mempunyai akhlak yang tinggi, akhlakul karimah, mentadaburi Al-Quran, cintanya luar biasa lah terhadap Al-Quran. Itu dulu, jangan apa ya, jangan mudah baper orang tua. Karena kalau baper itu juga akan anak juga menjadi terbebani ya. Kalau sudah anak terjadi terbebani, akhirnya apa tidak ada lagi, tidak tercipta, akhirnya proses pembelajaran akan terganggu. Nah tadi ya langkah-langkahnya adalah harus mengetahui metodenya, terus juga mungkin salah satu tipsnya ini tidak boleh baper. Nggak boleh baper ya, nggak boleh baper, ajarkan dengan fun. Anak-anak kita ya, fun dulu, happy dulu ya. Anak kita dibawa happy, bawa seneng, harus baru diajarkan. Kalau anak aku nggak mau, aku maunya minum susu, ya udahlah kasih susu dulu lah. Kasih aja susu dulu, baru nanti kita ajarkan. Habis minum susu maunya yang lain. Nggak apa-apa nanti. Bisa nanti kita selipkan dalam mengaji, dan kalau bisa mengaji itu kalau misal sudah baru umur 3 ya mungkin mengenalkannya dengan cara bernyanyi ya. Di batas gitu ya, bernyanyi. Itu kalau sudah mulai 5 itu harus sudah mulai konsentrasi, anak bisa duduk walaupun cuma 10 menit duduknya itu sudah alhamdulillah. Jadi nggak usah dipaksa, menjadi dulu. Oke, mungkin ada tips lain nih. Mungkin tipsnya itu dulu ya, konsisten ya. Konsisten kalau memang mengajarkannya itu sehari itu misal kita ambil waktu maghrib ya konsisten maghrib, atau kita habis subuh ya konsisten habis subuh, atau subuh dengan maghrib boleh, asal konsisten sehingga anak itu tahu jam-jam mengajinya. Jam-jam mengajinya itu paling utama, itu konsisten yang dilakukan orang tua. Jangan sampai hari Senin kita habis maghrib, Selasa lupa nggak ngaji, Rebo udahlah marah-marah ambil Quran di waktu asar gitu kan, anak jadi bingung liar nih mana sih benar yang gitu. Jadi konsisten. Maka orang tua itu yang paling enak itu ya antarin aja ke tempat ngaji kalau mau orang tua sibuk, sudah ada waktunya itu sudah konsisten kan. Kalau orang tua sibuk, orang tua tidak mampu mengajari, ya udah antarkan aja mengaji anaknya. Jangan lupa juga anak diajarin untuk berinfak ya, berinfak.
Kenapa seperti itu? Karena juga mengajarkan kepada anak-anak untuk supaya tidak pelit ya. Kalau pelit itu nanti dari kecil nanti akan berdampak pada dia dewasa, nanti akan terbawa pada kehidupan ketika dia dewasa. Ajarkan kepada anak-anak infak dari mulai kecil, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ajarkan infak, ajarkan berbagi kepada anak-anak. Selain membaca Al-Quran ya tadi infak, berbagi ya. Itu tipsnya itu Mbak ya. Jadi ya kalau bisa berikan hadiah boleh, berikan hadiah ya. Anakku nanti aku kalau sudah baca ngaji, aku puasanya ini gimana, aku mau beliin itu tuh stetoskop itu yang buat dokteran. Oke, iya insya Allah. Itu aja nggak apa-apa, berikan hadiah. Karena kan dengan berikan hadiah kan anak menjadi senang dulu anak. Menyenangkan anak ya. Oke, Mitra Desi, kita sudah di menit ke-25 dari 11 waktu Indonesia Barat. Menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang bagaimana mengajarkan anak ya belajar ngaji. Itu memang harus konsisten dan kalau dari tangan harus kerja keras ya Mi. Iya. Kerja keras bukan hanya sebatas kerja keras dalam arti kata bekerja di luar gitu. Maksudnya ini juga masuk dalam upaya kita untuk ketika kita ingin anak-anak kita bisa belajar, bisa mengaji gitu ya. Itu kan bukan satu proses yang instan ya. Iya, nggak bisa instan dan bukan hal yang mudah. Harus ada kelegowoan ya di orang tua ya, menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah rutinitas hari-hari. Perjuangan sekali itu luar biasa. Memang hidup dengan yang berjuang ya. Apalagi di waktu Ramadan ya kan. Ya, insyaallah kita juga. Waktu berbuka kita sibuk berbuka, setelah berbuka kita sholat. Sholat siap-siap mau ke masjid. Tarawih. Belum lagi drama-drama yang lain kan, iklan-iklan yang lain datang dari anak misalnya dari kakak atau si adik ya. Nangis rela. Gitu. Terus kalau misalnya subuh mungkin habis sahur ngantuk. Gitu. Tapi harus sempatkan tadarus ya. Nah, konsisten tadi ya. Ini pokoknya bulan Al-Quran ya. 10 menit atau ya walaupun 10 menit harus konsisten dalam. Jadi mengajarkan anak itu tidak perlu lama ya, long time itu nggak perlu sebenarnya, karena long time juga akan sia-sia. Kenapa? Karena waktu konsentrasi anak itu paling cuman 20 menit lah untuk konsentrasi anak, selanjutnya anak akan bermain. Maka tidak perlulah kita harus punya anak kita itu tidak menyita waktu banyak kok untuk dari kita, tidak minta waktu banyak. Berikan dia waktu yang tepat, waktu yang berguna, waktu yang singkat tetapi memang padat dan bermanfaat ya. Untuk apa long time tapi tidak ada isinya ya. Jadi tunjukkan itu adalah kualitas ya, bukan kuantitas saja. Apalagi kalau kuantitas dapat, kualitas dapat juga oke sekali. Jadi kuncinya orang tua harus konsisten. Konsisten, sabar ini ya. Ya, konsisten, sabar dan meluangkan waktu untuk mendidik anak-anak di dalam mentadaburi, membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita tutup ada timbul pertanyaan nih buat dari darat ya. Kadang mendapati orang tua yang buta huruf Al-Quran ya. Bagaimana gitu ya cara mensiasatinya? Sebenarnya Mbak Dara mudah sekali. Kalau misalnya orang tua ingin membaca Al-Quran, itu banyak kok sekarang 10 kali metode ya, 10 kali pertemuan langsung bisa baca Quran, 5 jam langsung bisa baca Al-Quran untuk orang tua, asal ada kemauan ya, asal ada kemauan. Kalau memang pada dalam dirinya ini timbul aku pengen loh baca Quran, banyak sekarang metode-metode itu yang bisa dipelajari dengan cara singkat. 10 jam 10 kali pertemuan langsung bisa baca Quran. Ada 5 jam langsung bisa baca Quran. Ada enggak? Ada. Tadi ada kemauan, ada konsisten, ada istiqomah. Itu tadi kemauan,
konsisten, istiqomah. Kalau 3 ini nggak ada, ya apapun yang akan menjadi tujuan kita ya nggak akan tercapai. Bagaimana kalau punya ibu atau punya orang tua yang buta akan huruf Al-Quran, tapi mempunyai keinginan anaknya untuk bisa membaca Al-Quran atau menjadi lebih baik dari dirinya, hantarkan kepada ustadz, hantarkan kepada ustadzah, taruh di tempat-tempat pengajian. Bunda datang ke situ, tungguin di situ, motivasi anaknya, kamu bisa. Dan dari situ nanti bisa jadi itu adalah sumber hidayah untuk orang tua ikut mengaji gitu. Oke, Mbak Dara, mungkin itu ya. Di menit ke 28 ini ya, sudah di akhir perjumpaan. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Mitra JC hari ini tentang bagaimana mengajarkan belajar membaca Berbincang-bincang ya gitu. Bincang-bincang. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, Mbak. Insyaallah, amin amin. Dan tentunya Mitra JC, terima kasih buat mitra yang sudah meninggalkan jejaknya di Facebook Radio JC ya. Ada beberapa orang ya Mitra JC. Terima kasih, dan juga terima kasih juga buat Mitra JC yang mendengarkan melalui frekuensi 107.7 FM, dan juga mungkin Dara, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya, jika ada salah kata kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Dara ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sudah di hari ke-8, insya Allah tetap semangat. Jangan sampai bolong kecuali kalau wanita ya Mi. Itu rukhsah ya. Atau itu keindahan yang diberikan Allah kepada kita. Dan tentunya kami pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih.